YouTube tentang domba, sudah sebelum khotbah ini. Itu domba kalau dia tersesat sendiri, itu dia pasti mati. Kenapa? Kalau nggak dicari oleh. Memang tiga hal ini berbeda. Dirham yang hilang, domba yang hilang, dan anak yang hilang. Kalau anak yang hilang, dia harus pulang, karena dia tak tahu jalan balik. Tapi kalau domba, dia nggak bisa pulang. Ada banyak orang di luar sana yang kalau Anda tidak sembuh hidupnya, mereka tidak akan pernah kembali. Jadi Tuhan memanggil Anda sejak muda. Saya mau katakan tadi mungkin tentang hati Bapa, tentang betapa berharganya kau, karena Tuhan punya tujuan dengan hidupmu. Amin. Tuhan mau kau tangkap ini. Tujuannya apa tadi? Melalui hidup, ada hidup orang lain yang diubahkan, ada hidup keluarga yang diubahkan, ada hidup gereja yang diubahkan. Nah, gembala itu pekerjaan yang luar biasa, sampai Tuhan Yesus pun menyatakan ini. Nah, kita belajar dari Daud. Kenapa Daud ini begini hebat? Karena dia pernah jadi gembala. Mari kita baca. Saya mau kita melihat satu firman yang luar biasa di dalam Mazmur 78. Nah, Mazmur 78, dipilihnya Daud hambanya, diambilnya dia dari antara kandang-kandang kambing domba, dari tempat domba-domba yang menyusul, didatangkannya dia. Untuk apa? Menggembalakan Yakub umatnya dan Israel miliknya sendiri. Ia mengembalakan mereka dengan ketulusan hatinya dan menuntun mereka dengan kecakapan tangannya. Kenapa Daud bisa dipilih begitu hebat? Kenapa Daud bisa jadi raja yang paling luar biasa, raja yang paling dihormati di Israel itu Daud? Makanya kalau saudara lihat bangsa Israel sekarang lambang negaranya itu David Star. Kenapa? Bukan Salomo. Daud itu raja terbesar sepanjang sejarah Israel. Kenapa dia bisa hebat? Dia pernah jadi gembala. Lagi kecil, lagi muda. Tuhan tantang saudara sejak muda belajar shepherding. Apa artinya shepherding? Gembalakan. Ya, dalam terjemahan Inggris yang di dalam Amplified Bible itu shepherding artinya satu, to protect, yang kedua to feed, ya, kasih makan, dan yang ketiga to guide, untuk memimpin. Jadi kalau mau sejak muda belajar menolong orang lain, saya sejak remaja belajar memuridkan. Nah, para bapak rohani ini ada yang cucu rohani saya, ya, Dr. Roni ini cucu rohani saya. Ya, pembimbingnya itu anak rohani saya dari SMP saya muridkan saudara. Ya, beberapa pemimpin di gereja kami itu saya muridkan dari SMP, SMA. Saya berdoa memimpin mereka, menjagai, berdoa buat mereka satu persatu. Ya, pekerjaan orang bilang ya, memang pemuridan, discipleship itu pekerjaan yang paling nggak kelihatan, tetapi dampaknya kekal. Seperti Daud nggak kelihatan, yang ngurusin dari cuma 3 ekor, 5 ekor domba saja, tetapi pada waktunya karena dia setia, Tuhan mengangkat dia. Bang, ini waktunya kamu dapat promosi. Jadi saya tolong saudara, setelah kamu mempersembahkan diri kita, apa yang kamu harus lakukan? Mulailah terlibat peduli dengan orang lain. Karena itulah cara kau menjadi hebat. Cara kau menjadi hebat apa? Peduli dengan orang lain. Saya memuridkan mereka, dan memuridkan itu bukan hanya sekedar ngajar. Ada anak rohani saya yang bilang, kok saya nggak bisa kuliah kok. Kenapa? Nggak ada uang. Kok yang bayarin? Pada saat itu saya masih mahasiswa, saya ngajar anak SD SMP supaya saya bisa kuliah. Karena orang tua saya penjudi sudah. Saya dititipin di engkong saya. Orang bilang Batak bilang opung saya. Ya opung saya pendeta 7 ke 8 cucu dititipin termasuk saya. Tetapi saudara, saya harus ngajar anak SD. Saya nggak akan kuliah. Nah, kamu harus jadi sarjana. Kok yang bayar? Nggak gampang. Dari uang yang saya dapat ngelesin, saya bantu dia. Tapi saya bilang kamu juga belajar, coba cari murid. Nah, ini jadi insinyur, jadi sarjana, dan sekarang jadi direktur satu perusahaan. Kenapa? Dari muda belajar membangun hidup orang lain. Amin. Ayo kamu harus terlibat, peduli dengan orang tua. Saya juga punya masalah betul. Semua
supaya cepat dapat kerja. Saya nggak lebih. Saya pengen jadi sarjana lebih. Saya pengen. Tapi saudara, di tengah saya kuliah, saya ngajar, membangun hidup rohani orang lain. Saya tahu itu seperti Daud di kandang domba. Pada waktunya, ketika Tuhan lihat saya setia dengan dipercayakan domba itu, Tuhan percayakan saya untuk ketemu dengan Goliat. Goliat itu sebenarnya apa? Promosi bagi Daud. Bagi saudara semua ini, promosi. Masalah besar itu promosi. Nanti kalau mau kerja di satu perusahaan, kalau perusahaan itu menghadapi masalah, jangan cepat-cepat pindah. Mungkin kalau Tuhan mau pakai menjadi jawaban bagi perusahaan. Ya, banyak orang pindah. Oh, saya mau pindah gereja. Oh, kayaknya karirnya gak ada apa-apa ya. Mungkin Tuhan mau pakai Anda di gereja ini untuk jadi alat Tuhan. Banyak orang cuma begitu, saudara. Oh, saya nggak mau ada masalah ini. Oh, di keluarga saya punya masalah. Saya nggak mau peduli orang lain. Tidak. Aku sejak muda harus belajar shepherding, belajar membangun hidupmu, belajar membangun hidup orang lain, bayar harga. Kayak retreat ini enak kalian sih ya, retreat datang. Ya saya yakin ada juga yang berkorban ya. Tapi lagi musim ini retreat dulu, nggak ada duit. Saya harus bikin kupon makanan. Ya, kupon makanan nganterin. Sekarang nah ini hari ini kemarin saya masih nganterin kotak-kotak. Ya. Es krim hujan nih, cair es krim nganterin kenapa? Buat bayar retreat. Sampai naik tipis duitnya masih kurang. Saya ingat retreat di Sukabumi pada saat itu, kami bikin retreat. Naik tipis saya ke bendahara, duitnya cukup, kurang kok. Ya saya bilang udah jalan aja. Retreatnya di Selabin Tanah lagi sudah di Sukabumi. Dan ternyata kita mau berangkat ada tante-tante lari-lari. Simon sini dulu bentar. Kenapa? Tante mau nitip ya 200.000 lumayan. Tapi itu masih kurang juga. Tapi harus berangkat. Saya sepanjang bibis berbahasa roh terus. Udah nggak tahu apa. Jadi itu saya belajar shepherding, peduli sama orang, membangun itu. Kalian enak generasi yang sekarang, generasi kami begitu. Sampai di sana pas retreat saya terus Tuhan di rumah, mayari di hotel bisa kurang nanti saya bisa ya saya harus bertanggung jawab. Tapi ajaib itu pengalaman iman yang sejak itu membuat saya mempercayai kalau Tuhan yang nyuruh dia akan menyediakan. Apa yang terjadi? Di sebelah ada latihan atlet nasional. Donat Pandiangan saya ingat latihan panahan. Itu pemanah nasional sudah. Nah mereka lagi latihan, mereka panggil saya, Dek lagi ada apa? Lagi retreat om. Karena atletnya banyak anak muda, kami boleh ikut? Oh boleh om, silakan. Dia masuk, dan itu jawaban Tuhan. Begitu selesai, persembahan pas lebih 1.000 perak. Benar-benar dilebihin sama Tuhan 1.000 perak sudah. Tapi kok bisa Pak? Itu tapi membuat saya wow. Saya punya pengalaman iman. Nah melalui pelayanan Tuhan membentuk engkau untuk punya pengalaman iman. Amin. Sehingga sejak itu saya nggak takut bikin apa-apa lagi. Kami anak asuh banyak banget sudah. Tiba istri saya mau wariskan ya anak asuh yang begitu banyak. Kenapa? Karena saya ngalamin susahnya kuliah. Sebuah pengalaman hidup yang diberikan kepadamu itu supaya engkau punya belas kasihan ilahi. Supaya kau mengalami, ya, ketika kau mengalami, Tuhan akan memberikan kau itu sebagai alatmu nanti untuk membangun hidup orang lain. Amin. Makanya saya paling gak tahan kalau dia gak bisa kuliah di gereja kita. Saya bilang, ayo kita diakoninya dan lain-lain. Saya pengen semua Anda bisa sekolah, bisa kuliah, bisa menyelesaikan dan meraih yang terbaik. Ya. Shepherding itu adalah bagian dimana membangun hidupmu. Tadi to protect. Saya menangis buat anak-anak rohani saya mengalami masalah. Nggak hanya soal ketika masalah mereka kuliah, masalah pernikahan. Karena saya berdoa nangis Tuhan, ini anak rohani saya punya masalah pernikahan. Jadi membangun pelayanan itu bukan hanya soal kita tadi praise and worship asiknya, kita lagi ngebangun hidup orang. Dan dengan membangun hidup orang, Tuhan sedang membangun dirimu sendiri. Tuhan sedang membangun ya. Dengan masalah ada konflik apa, Tuhan sedang mengasah. Saya lihat ya orang-orang yang di pelayanannya terbentuk ketika kau kerja, kau excel.
Kenapa? Karena di remaja gue udah biasa, beda pendapat, betul nggak? Ya harus bayar harga, nggak dibayar lagi, udah capek-capek nggak dipuji, betul nggak? Kalau sama dokter Oli mungkin dipuji ya. Di tempat lain nggak, udah capek hanya cuma ditepok aja enggak, langsung ya. Apalagi yang bagian multimedia gitu ya, ya, yang multimedia tuh berkati ya, ya. Nah itu kan yang nggak ada kamsyah-kamsyahnya aja gitu ya. Ya kalau yang di depan udah capek, udah doa puasa, say thank you juga enggak apa. Tapi itu akan membangun hidupmu. Saya lihat beda kalau yang pelayanannya sungguh-sungguh sejak remaja, sejak muda. Ketika kerja, excel. Saya nggak pernah bayangin punya pabrik sendiri. Ya, saya punya pabrik sendiri. Ya, dan itu dulu saya seorang remaja yang miskin. Tapi Tuhan, hati saya dari muda memang senang melayani. Misi saya pertama ke Pamanukan. Semester 3 saya kuliah. Semester 4 tuh KKR saya pertama di Isa Masih. KKR kaum muda. Semester 4. Jadi saya berharap dari sini juga nih. Semester 4 kau udah pimpin KKR. Amin. Kenapa enggak? Saya ngalamin kok. Semester 4 makanya saya dapat istri saya dari KKR. Karena KKR sering di Isa Masih. Ada yang lucu-lucu di situ. Jadi istri saya. Iya, sering diundang. Yang undang dia aja yang sering datang lagi. Mau retreat dia lagi yang datang. Kayaknya Tuhan udah kasih ini deh istri saya. Itu efek samping dari melayani. Tapi jangan itu yang dikejar ya. Tapi betul, kita kan nyari istri jangan di angkot dong, nyari istri di gereja dong. Nyari istri jangan di tempat dugem dong, betul nggak? Ya karena saya lihat wah ini cocok nih jadi ibu gembala nih. Saya makanya nggak pernah nanya kamu mau jadi pacar saya, kamu mau jadi istri saya kan langsung. Jangan ditiru, jangan ditiru. Ya. Kita lanjut ya. Tadi di sini dikatakan, dipilihnya daun kampanye, diambil di antara kandang-kandang domba, dari tempat domba-domba, lihat dari tempat domba menyusui, didatangkannya dia. Tuhan akan datangkan engkau, Tuhan akan membangun hidupmu sehingga one day, satu kali Tuhan akan mempromosikan engkau untuk mengembalakan apa? Yakub, umatnya dari Israel miliknya sendiri. Tuhan membentuk kau sejak muda, itulah sebabnya proses Tuhan di dalam pelayanan itu penting.